Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufri Marlinda dengan NIM 1A1200080 berasal dari kelas B. Baik, di sini saya akan memenuhi UTS dari biokimia yang berjumlah 5 soal. Soal pertama adalah mengenai jelaskan istilah glikolisis, glikogenolisis, glikogenesis, metabolisme, katabolisme, dan anabolisme. Glikolisis adalah reaksi pemecahan molekul glukosa berasal dari 6 atom C menjadi asam pirufat, yaitu 3 atom C, yang berlangsung secara aerob dalam sitoplasma dan menghasilkan energi berupa 2 molekul ATP. Glikogenolisis adalah sintesis glikogen dari glukosa yang terjadi di dalam hati dan otot. Glikogenesis adalah proses sintesis atau pembuatan glukosa dari senyawa non-karbohidrat di dalam tubuh, di mana proses ini terjadi ketika kadar glukosa tidak tersedia, sehingga tubuh mengubah asam amino atau gliserol menjadi glukosa untuk kemudian digunakan sebagai energi bagi tubuh. Metabolisme adalah reaksi dalam sel yang dikatalisis oleh enzim-enzim. Lebih jauh, metabolisme bukanlah suatu proses acak, melainkan sangat terintegrasi dan terkoordinasi, mempunyai tujuan dan mencangkup berbagai kerjasama banyak sistem multi-enzim. Katabolisme adalah penguraian dari masing-masing nutrien untuk menghasilkan energi utama, yaitu karbohidrat, lipid, dan protein, yang berlangsung secara bertahap melalui sejumlah reaksi enzimatik yang berurutan. Sedangkan anabolisme adalah sintesis makromolekul seperti protein, polisakarida, dan asam nukleat dari bahan-bahan yang kecil. Soal kedua yaitu buktikan atau tunjukkan bahwa proses metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan energi yang lebih banyak dibandingkan anaerob. Yang pertama yaitu proses metabolisme glukosa secara aerob. Pertama diawali dengan siklus glikolisis, di mana glikolisis terdapat tahap penggunaan energi dan tahap pelepasan energi. Tahap penggunaan energi pertama yaitu penambahan gugus fosfat pada molekul glukosa dengan bantuan enzim heksokinase sehingga terbentuk glukosa 6-fosfat. Kedua yaitu glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi isomernya yaitu fruktosa 6-fosfat. Yang ketiga, fosfofruktokinase akan mentransfer gugus fosfat dari ATP ke fruktosa 6-fosfat fruktosa 1,6-bisfosfat. Yang keempat yaitu aldolase akan membagi molekul gula yaitu fruktosa 1,6-bisfosfat menjadi 2 molekul gula yang berbeda dan merupakan isomernya. Yang kelima yaitu 2 molekul gliseraldehid fosfat masing-masing akan masuk pada tahapan glikolisis selanjutnya. Selanjutnya itu adalah tahap pelepasan energi. Diawali dengan triosofosfat dehidrogenase akan mengkatalisis pemindahan elektron dan H+ dari substrat yaitu gliseraldehid fosfat ke NAD+ membentuk NADH. Selanjutnya, glikolisis akan menghasilkan ATP. Gula telah diubah menjadi senyawa asam organik oleh fosfogliserakinase. Lalu, gugus fosfat akan dipindahkan sehingga menjadi 2 fosfogliserat oleh fosfogliseromutase. Lalu, 2 fosfogliserat akan melepaskan molekul H2O sehingga terbentuk fosfoenol piruvat kinase oleh enolase. Yang terakhir, piruvat kinase akan mentransfer gugus fosfat sehingga menghasilkan 2 ATP lagi. Selanjutnya yaitu dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif bisa juga disebut sebagai reaksi antara karena dekarboksilasi oksidatif merupakan reaksi sebelum masuk ke tahap selanjutnya yaitu siklus Krebs. Proses dekarboksilasi oksidatif berada pada mitokondria, tepatnya pada matriks mitokondria.
Pada proses dekarboksilasi oksidatif itu terjadi perubahan satu asam pirufat menjadi satu asetil-CoA. Di tahapan glikolisis, jumlah satu senyawa glukosa akan menghasilkan dua asam pirufat. Akibatnya akan terbentuk pula dua asetil-CoA. Proses ini juga membutuhkan koenzim A yang akan menghasilkan dua NADH dari NAD+. Dua molekul asetil-CoA akan menuju tahap berikutnya yaitu siklus Krebs. Selanjutnya yaitu siklus Krebs, di mana secara lengkap proses siklus Krebs sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembentukan sitrat, di mana proses awal yang terjadi dalam siklus Krebs yaitu proses kondensasi asetil-CoA dengan oksaloasetat yang akan membentuk sitrat dengan enzim sitrat sintase. Selanjutnya, sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya akan diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akonitase. Lalu, enzim dehidrogenase isositrat akan mampu mengubah isositrat menjadi alfa-ketoglutarat dengan bantuan NADH. Dalam proses reaksi ini juga terjadi pelepasan satu molekul karbon dioksida. Alfa-ketoglutarat akan mengalami proses oksidasi sehingga akan menghasilkan suksinil-CoA. Selama oksidasi ini, NAD+ menerima elektron reduksi menjadi NADH tambah H+. Enzim yang mengkatalisis reaksi ini adalah alfa-ketoglutarat dehidrogenase. Lalu suksinil-CoA akan diubah menjadi suksinat, di mana energi yang dilepaskan digunakan untuk mengubah guanosin difosfat atau GDP dan fosforilasi atau PI menjadi guanosin trifosfat atau GTP. Nah, GTP ini kemudian dapat digunakan untuk membuat ATP. Selanjutnya, suksinat yang dihasilkan dari proses sebelumnya akan dioksidasi menjadi fumarat. Ketika oksidasi inilah FAD akan menerima elektron atau reduksi dan menjadi FADH2. Enzim suksinat dehidrogenase akan mengkatalisis pemindahan dua hidrogen dari suksinat. Selanjutnya adalah proses dehidrasi. Nah, proses ini menyebabkan terjadinya penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon, sehingga akan menghasilkan produk berupa malat. Malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat dengan bantuan enzim malat dehidrogenase. Oksaloasetat inilah yang akan menangkap asetil-CoA sehingga siklus Krebs dapat terus-menerus terjadi. Hasil akhir dari tahap ini juga berupa NADH. Jumlah energi atau ATP yang dihasilkan dalam siklus Krebs adalah 12 ATP. Dengan 3 NAD+, itu adalah 9 ATP, 1 FAD sama dengan 2 ATP, dan 1 ATP sama dengan 1 ATP. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa dari seluruh proses siklus Krebs bertujuan untuk mengubah asetil-CoA dan H2O menjadi CO2 dan akan menghasilkan energi tinggi berupa ATP, NADH, dan FADH. Terakhir yaitu rantai respirasi atau transport elektron. Di sini terdapat transport elektron NADH menjadi ATP dan transport elektron FADH2 menjadi ATP. Nah, pada tahap transport elektron ini, NADH yang dihasilkan adalah dua molekul, di mana tahapan dekarboksilasi oksidatif menghasilkan dua NADH, sedangkan pada siklus Krebs, molekul yang dihasilkan adalah 6 NADH dan 2 FADH2. Jadi, total NADH yang dihasilkan sebanyak 10 molekul dan FADH2 yang dihasilkan sebanyak 2 molekul. Pada bahasan proses transport elektron respirasi aerob, didapat kesimpulan bahwa untuk setiap satu NADH, itu akan menghasilkan 3 ATP dan setiap satu FADH menghasilkan 2 ATP. Sehingga energi yang dihasilkan akan setara dengan 10 NADH setara dengan 30 ATP dan 2 FADH2 akan setara dengan 4 ATP. Jadi seluruh ATP yang dihasilkan pada tahapan transport elektron adalah 34 ATP. Selain ATP pada proses transport elektron juga dihasilkan 6 molekul air atau H2O
yang pada hasil akhirnya berupa 34 ATP dan 6 H2O. Selanjutnya yaitu proses metabolisme glukosa secara anaerob. Respirasi anaerob merupakan salah satu proses katabolisme yang tidak memerlukan oksigen bebas sebagai penerima atom hidrogen terakhir, tetapi menggunakan senyawa tertentu, yaitu seperti etanol atau asam laktat. Asam pirufat yang dihasilkan pada tahapan glikolisis dapat dimetabolisasi menjadi senyawa yang berbeda, ada atau tersedianya oksigen atau tidak. Dalam metabolisme glukosa secara anaerob terdapat dua cara, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Fermentasi alkohol di mana yaitu diawali dengan proses glikolisis, yaitu perubahan glukosa menjadi asam pirufat, yang kemudian asam pirufat akan diubah menjadi asetildehid, di mana melalui perubahan asam pirufat menjadi asetildehid akan menghasilkan karbon dioksida. Nah, asetildehid akan diubah menjadi etanol. Selanjutnya yaitu fermentasi asam laktat, diawali dengan proses glikolisis, yaitu glukosa menjadi asam pirufat, kemudian asam pirufat akan diubah menjadi asam laktat. Melalui fermentasi alkohol dan asam laktat diperoleh energi berupa 2 ATP, sehingga dapat disimpulkan bahwa energi yang paling banyak adalah melalui metabolisme aerob. Yang ketiga yaitu hubungan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid. Melalui metabolisme karbohidrat, dari gula akan diubah melalui proses glikolisis, akan diubah glukosa menjadi asam pirufat melalui gliseraldehid 3P. Selanjutnya akan diubah menjadi asetil-CoA. Nah, lemak akan dibedakan atas gliserol dan asam lemak. Gliserol akan masuk ke dalam gliseraldehid 3P, sedangkan asam lemak akan melalui beta oksidasi sehingga masuk ke asetil-CoA. Selanjutnya, asetil-CoA akan menuju siklus Krebs, di mana siklus Krebs akan masuk ke rantai transfer elektron dan fosforilasi oksidatif, sehingga akan menghasilkan energi. Yang keempat, yaitu tunjukkan bahwa energi dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan dengan energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat. Pertama yaitu katabolisme lipid dan energi yang dihasilkan. Pertama yaitu gliserol, di mana gliserol akan diubah menjadi gliserol 3-fosfat melalui gliserol kinase, di mana gliserol sebagai sumber energi akan melalui 2 molekul gliserol akan diubah menjadi 2 mol dihidroksi asetofosfat yang akan menghasilkan 6 ATP dan membutuhkan 2 ATP. Kemudian 2 mol dihidroksi asetofosfat akan masuk menjadi 2 mol dihidroksi 1 mol glukosa. Kemudian 1 mol glukosa akan menjadi CO2 plus H2O, yang mana akan menghasilkan 38 ATP. Sehingga hasil neto mol ATP per molekul gliserol berupa 21 ATP. Selanjutnya yaitu asam lemak, katakan memerlukan karbon 14, di mana proses awalnya yaitu pertama transfer asam lemak, di mana perubahan ATP menjadi AMP, di mana akan menghasilkan asetil-CoA dengan memerlukan 2 ATP. Selanjutnya, asetil-CoA yang dihasilkan dari karbon 14 diperoleh sebanyak 7, di mana akan menghasilkan 21 NADH, 7 FADH, dan 7 ATP. 21 NADH setara dengan 63 ATP, 7 FADH setara dengan 14 ATP, dan 7 ATP. Dijumlahkan akan menghasilkan 84 ATP. Tahap ketiga yaitu pemotongan C14,
Di sini diperoleh 6 kali pemotongan sehingga menghasilkan 6 NADH, 6 FADH2, di mana 6 NADH setara dengan 18 ATP, 6 FADH2 setara dengan 12 ATP. Dijumlahkan sehingga menghasilkan 30 ATP. Jadi jumlah ATP yang dihasilkan yaitu 114 ATP. Ditambah dari proses gliserol tadi, 21 ATP akan menghasilkan 135 ATP. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metabolisme lipid memiliki energi yang lebih banyak daripada metabolisme karbohidrat. Yang terakhir yaitu penyakit terkait gangguan metabolisme lipid. Penyakit yang saya ambil contoh penyakit yaitu penyakit Gaucher. Penyakit Gaucher atau diucapkan sebagai Gaucher merupakan suatu penyakit kronik, progresif, dan diturunkan secara genetik yang mengakibatkan terjadinya defisiensi enzim sehingga sejumlah besar substansi lemak atau lipid terakumulasi dalam tubuh. Lipid dan sel-sel tua yang seharusnya dibuang dari tubuh menjadi terakumulasi dalam organ-organ tertentu seperti hati, limpa, paru, sistem limfatikus, dan tulang. Nah, penyakit Gaucher dibedakan menjadi 2 kelompok besar berdasarkan gejala klinis tertentu, yakni tipe neuronopatik dan tipe non-neuronopatik. Kelompok non-neuronopatik penyakit Gaucher tipe 1. Tipe 1 penyakit Gaucher merupakan kelompok yang paling sering dijumpai dan yang tidak melibatkan susunan saraf pusat, sehingga dinamakan non-neuronopatik. Walau penyakit Gaucher tipe 1 sering dikatakan sebagai penyakit Gaucher dewasa, tetapi pada kenyataannya semua kelompok usia dapat menderita keadaan ini. Dan pada banyak kasus telah dilaporkan bahwa gejala awal timbul sebelum penderita beranjak dewasa. Selanjutnya, penyakit Gaucher tipe 2. Penyakit Gaucher tipe 2 sangat jarang terjadi dan merupakan bentuk penyakit Gaucher yang berkembang dengan cepat, serta menyerang susunan saraf pusat yang mirip dengan tipe 1 yang juga menyerang organ. Penyakit Gaucher tipe 2 sebelumnya dikenal dengan nama infantile Gaucher disease, dengan ciri khas adanya gangguan neurologis yang berat pada 1 tahun pertama kehidupan. Ketiga, penyakit Gaucher tipe 3. Pada awalnya, tipe 3 disebut sebagai juvenile Gaucher disease dengan ciri khas menyerang susunan saraf pusat secara perlahan-lahan, tetapi organ tubuh lain dalam kondisi yang berat. Gejala umum pada penyakit Gaucher yaitu pembesaran pada organ, terutama pada limpa dan liver. Pada tahap yang parah, pembesaran ini dapat menyebabkan organ pecah dan mengakibatkan komplikasi pada sistem pertahanan tubuh, sistem peredaran darah atau anemia, sistem pernafasan, dan sistem gerak, yaitu rusaknya sendi tulang. Terdapat 2 pendekatan utama dalam terapi spesifik penyakit Gaucher tipe 1. Yang pertama yaitu terapi pengganti enzim, dan kedua yaitu terapi pengurangan substrat. Pertama, terapi pengganti enzim. Tujuan dari terapi ini adalah memberikan enzim dalam jumlah yang cukup agar substansi lemak dapat dicerna oleh sel. Oleh karena itu, terapi ini bekerja dengan cara menambah atau mengganti enzim yang dibutuhkan pada penyakit Gaucher. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa anemia trombositopeni maupun pembesaran limpa menjadi berkurang. Pada terapi pengganti enzim ini, sejumlah kecil substansi lemak dapat dibuang dari sel melalui proses alamiah. Walau demikian, terapi ini tidak dapat diterapkan pada penderita dengan gejala yang sudah mengenai susunan saraf pusat, sebagaimana pada tipe 2 dan tipe 3. Kedua yaitu terapi pengganti substrat. Tujuan dari terapi ini adalah untuk meminimalkan produksi dan akumulasi substansi berlebih atau substrat tertentu dalam sel. Oleh sebab itu, terapi pengganti substrat bekerja dengan cara mengurangi GL1 yang diproduksi oleh sel. Hal ini berarti walau penderita memiliki defisiensi enzim yang digunakan untuk memecah GL1, tetapi dengan adanya
Terapi ini, enzim yang dimiliki penderita dalam jumlah sedikit tersebut diharapkan masih dapat mencegah terjadinya akumulasi GL1 dalam sel. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.